Perkenalkan, nama saya Nafida Oktavia, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan materi tentang adab berpakaian dan berhias sesuai syariat Islam. Pengertian: asal kata aurat adalah kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Dalam kamus Al-Munawwir, aurat berarti aib, buruk, cacat, atau tercela. Secara istilah, aurat adalah bagian tubuh manusia yang tidak pantas dan tidak boleh diperlihatkan kecuali pasangan yang halal dan kepada saudara semahramnya. Hukum memperlihatkan aurat dengan sengaja hukumnya haram dan berdosa. Jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Batasan aurat dalam Islam. Pertama, aurat laki-laki di hadapan laki-laki adalah pusar sampai lutut. Sebagai utama berpendapatan dua kemaluan saja. 2. Aurat laki-laki di hadapan perempuan atau bukan istri adalah pusar sampai lutut. 3. Aurat perempuan di hadapan laki-laki atau bukan mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika di depan mahram, boleh terlihat leher, rambut, dan bagian. Biasanya perempuan menggunakan perhiasan atau pergelangan tangan dan telinga. 4. Aurat perempuan di hadapan perempuan adalah pusar sampai lutut kecuali darurat seperti saat berobat, boleh melihat bagian antara pusar sampai lutut. Mahram atau orang-orang yang haram dinikahi. 1. Jalur keturunan, yaitu ibu, nenek atau bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, anak cucu, dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, sebapak, seibu, bibi dan bapak, bibi dan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. 2. Jalur persusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan. 3. Jalur pernikahan, ibu, istri atau mertua, anak tiri, atau apabila sudah campur dengan ibunya, istri, anak atau menantu, istri, bapak atau ibu tiri, dan saudara perempuan yang dinikahi secara bersamaan. Beberapa aturan berpakaian dan batasan aurat bagi perempuan sesuai Quran Surat An-Nur ayat 31. 1. Kewajiban menjaga pandangan dari maksiat. 2. Kewajiban menjaga kemaluan dari maksiat. 3. Kewajiban menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. 4. Kewajiban menutup leher dan dada. 5. Larangan menampakkan aurat di depan yang bukan mahram. 6. Batasan aurat perempuan di hadapan mahram adalah pusar sampai lutut. 7. Larangan menampakkan perhiasan dengan niat sombong. Adab berpakaian dalam Islam. Pertama, menutup aurat. Kedua, pakaian harus bersih, suci, dan layak pakai. Ketiga, pakaian tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Keempat, pakaian tidak berbuat dari emas dan sutra bagi laki-laki. 5. Pakaian tidak boleh sampai menyapu tanah, baik celana, surban maupun yang lainnya dengan niat menyombongkan diri. 6. Saat memakai pakaian disunahkan mendahulukan bagian kanan. 7. Haramnya pakaian syahrah atau pakaian agar menjadi terkenal. 8. Diutamakan pakaian warna putih dibandingkan warna lain. 9. Wajib bersyukur kepada Allah dan dianjurkan berdoa saat akan mengenakan pakaian. Adab berpakaian seorang muslim. A. Menutup aurat. B. Tidak berbuat dari
emas dan sutra bagi laki-laki. C. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis. D. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Adab berpakaian seorang muslimah. Pertama, menutup aurat. 2. Tidak tembus pandang. 3. Pakaian tidak ketat dan bentuk lekuk tubuh mahrum atau bagi perempuan dan kurang bagi laki-laki. 4. Tidak berkelebihan dalam memakai perhiasan ketika keluar rumah apabila berniat menyombongkan diri. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 6. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Alasan berpakaian sesuai syariat Islam. Manusia sebagai makhluk yang mulia, manusia siap diatur oleh Allah. Hidup di dunia bersifat sementara. Setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. Tujuan berpakaian sesuai syariat Islam. Pertama, menjaga martabat dari manusia sebagai makhluk yang mulia. Kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Ketiga, menunjukkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. 4. Menjauhkan pola kehidupan yang laknat. 5. Menutup aurat sebagai keindahan. Keutamaan dan manfaat menutupi aurat. Pertama, terbebas dari dosa yang berkepanjangan. 2. Terjaga keselamatan oleh Allah. 3. Dijauhkan dari sikap aniaya dan dari sesama hamba Allah. 4. Ditutupi aibnya oleh Allah. 5. Dijauhkan dari perbuatan maksiat. 6. Terjaga keindahan ciptaan Allah. 7. Bernilai ibadah dan terhindar dari azab Subhanahu wa ta'ala. 8. Menghindarkan orang lain dari maksiat jika melihat aurat. 9. Melindungi dari panas matahari dan debu polusi. 10. Penampilan lebih sopan. 11. Sebagai identitas seorang muslim. Fungsi pakaian dalam Islam. Pertama, menutup aurat atau Quran Surat Al-A'raf ayat 26. 2. Perhiasan diri. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 3. Perlindungan badan. Quran Surat An-Naf ayat 81. Akibat tidak berpakaian sesuai syariat Islam. Pertama, mudah dikenali aibnya oleh Allah. 2. Telah menjadi teman iblis. 3. Telah mengumbar hawa nafsu. 4. Mudah terjerumus kepada perbuatan maksiat. 5. Keamanan diri terancam. 6. Dimurkai Allah. Tata cara berhias. Tidak memakai perhiasan berlebihan. Perempuan yang sedang berkambung tidak boleh memakai perhiasan. Tidak memakai wangi-wangian beralkohol, dan laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra. Anjuran memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut dengan merapikan jenggot. Jangan menyukur botak sebagian kepala. Diperbolehkan memakai kain sutra bagi perempuan. Jangan membuat tato, mencukur kumis, dan merenggangkan gigi. Larangan menjulurkan pakaian. Larangan mengubah wujud asli seperti mengeritingkan rambut dan menyukur alis secara permanen. Larangan menyambung rambut dan menyemir dengan warna hitam. Hikmah berpakaian secara Islam. 1. Menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan maksiat. 2. Menjaga harta dan martabat sebagai seorang muslim. 3. Memberikan contoh yang baik kepada generasi muslim. 4. Menjaga lingkungan dari perilaku yang menyimpang. 5. Menjaga diri dari sifat ria, sombong, dan ujub. Perilaku orang berpakaian secara islami. Pertama, menjaga penampilan dengan selalu berpakaian rapi dan bersih. 2. Menjaga diri dari pandangan maksiat. 3. Tidak menyombongkan diri dari berpakaian ia kenakan.
4. Tidak menghina orang lain yang berpakaian jelek. 5. Selalu berpakaian bersih saat beribadah. Terima kasih.